pertama ada kebijakan unilateralisme Amerika Serikat. Unilateralisme sendiri merupakan agenda atau doktrin yang mendukung tindakan sepihak. Tindakan ini termasuk bentuk pengabaian terhadap pihak lain atau ekspresi komitmen terhadap sesuatu hal yang dianggap tidak menyenangkan. Adanya kebijakan unilateralisme Amerika Serikat ini berarti membenarkan tindakan Amerika Serikat secara sepihak. Hal ini berkaitan dengan keputusan suatu persoalan yang terjadi di ranah internasional tanpa pertimbangan negara lain. Yang kedua, adanya tuduhan Amerika Serikat. Perang Teluk Tiga juga terjadi karena adanya tuduhan Amerika Serikat tentang pengembangan senjata biologis pemusnah massal. Senjata pemusnah massal merupakan senjata yang dirancang untuk membunuh manusia dalam skala besar. Targetnya adalah personel militer dan masyarakat awam. Yang ketiga, ada tuduhan Amerika Serikat terhadap Irak. Bukan hanya itu, melainkan Amerika Serikat juga menuduh dan menganggap Irak melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden. Mengingat Al-Qaeda Osama bin Laden adalah teroris kejam yang membunuh ribuan wanita, pria, dan anak-anak yang tidak berdosa. Invasi Amerika ke Irak pada 2003. Pada 20 Maret 2003, Amerika Serikat memimpin invasi ke Irak setelah presiden saat itu, George Bush, menuduh Saddam Hussein memegang senjata pemusnah massal. Pada 9 April 2003, pasukan Amerika Serikat merebut Baghdad. Patung Saddam Hussein digulingkan oleh tank Amerika Serikat dengan bantuan kerumunan orang Irak yang gembira. Bush mengumumkan akhir dari operasi tempur besar pada 1 Mei 2003. Pada 2 Oktober 2003, Amerika Serikat mengakui tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan. Pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditangkap di dekat kampung halamannya di Tikrit setelah 9 bulan dalam pelarian. Dia digantung 3 tahun kemudian. Penyiksaan di penjara Abu Ghraib pada 2004. Pada April 2004, gambar-gambar penyiksaan dan pelecehan terhadap orang Irak yang ditahan di penjara militer Abu Ghraib yang dikelola Amerika Serikat mengejutkan dunia, merusak posisi Amerika di Irak. Kekuasaan kemudian ditransfer ke pemerintahan sementara pada bulan Juni. Pemberontakan pertumpahan darah Sekretarian. Pada November 2004, lebih dari 10.000 tentara Amerika dan 2.000 personil Irak menyerang kota Arab Sunni Fallujah, yang menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan. Setelah hukuman mati tanpa pengadilan terhadap 4 orang Amerika pada bulan Maret, Amerika Serikat mulai pergi pada Februari 2009. Presiden baru Amerika Serikat Barack Obama yang menentang invasi mengatakan sebagian besar pasukan akan ditarik pada Agustus 2010. Pada 18 Desember 2011, semua tentara Amerika Serikat angkat kaki dari Irak. 2014 melawan ISIS pada bulan Januari. Para milisi ISIS merebut Fallujah dan sebagian Ramadi di dekatnya. Pada Juni 2014, mereka merebut kota utara Mosul dan pada akhir tahun 2014 menguasai sepertiga wilayah Irak. Perang dengan Irak pada 2019. Sejak invasi, musuh bebuyutan Amerika, Iran, memperkuat pengaruhnya atas Irak. Mendukung pasukan paramiliter Hashd al-Shabi yang memainkan peran kunci dalam mengusir ISIS. Pada 31 Desember 2019, ribuan warga Irak menyerang kedutaan Amerika Serikat di Baghdad untuk memprotes pengeboman mematikan terhadap faksi Hashd. Pada 3 Januari 2020, Jenderal Top Iran Qasem Soleimani dan Komandan Senior Hashd Abu Mahdi al-Muhandis tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di Baghdad. Iran membalasnya dengan serangan rudal di pangkalan yang menampung tentara Amerika Serikat di Irak. Pasukan Amerika Serikat mulai pulang pada 2020. Parlemen Irak menyerukan diakhirinya kehadiran pasukan asing di negara itu. Pada Agustus 2020, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengatakan pasukan Amerika Serikat akan meninggalkan Irak tetapi tidak menyebutkan tanggalnya. Jumlah pasukan dikurangi dari 5.200 menjadi 3.000 pada September. Misi tempur Amerika Serikat di Irak berakhir pada Juli 2021. Presiden Joe Biden mengatakan operasi tempur Amerika Serikat di Irak akan berakhir tahun itu, tetapi tentara akan terus melatih, memberi saran, dan mendukung militer Irak dalam perang melawan ISIS. Sekitar 2.500 tentara Amerika Serikat tetap berada di Irak, tetapi kelompok pro-Iran ingin mereka keluar dari
keluar pada 31 Desember. Irak mengumumkan bahwa misi tempur koalisi berakhir pada 9 Desember 2021, dengan transisi ke misi non-tempur akan selesai pada akhir 2021. Berikut adalah beberapa dampak utama dari Perang Teluk Tiga, yang diantaranya adalah: yang pertama ada penggulingan Saddam Hussein. Rezim Saddam Hussein digulingkan dari kekuasaan setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Hal ini mengakhiri era pemerintahan otoriter dan represif di Irak. Yang kedua ada ketidakstabilan dan kekerasan. Invasi ini menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan yang berkepanjangan di Irak. Munculnya kelompok-kelompok pemberontak, konflik sekretarian antara Sunni dan Syiah, serta meningkatnya aksi terorisme menyebabkan ribuan orang tewas dan jutaan orang mengungsi. Yang kelima ada kerusakan infrastruktur. Perang ini menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur Irak, termasuk jalan, jembatan, fasilitas listrik, dan fasilitas minyak. Yang keempat ada kerugian ekonomi. Perang ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Irak. Produksi minyak menurun drastis, investasi asing terhenti, dan pengangguran meningkat tajam. Yang kelima ada trauma dan dampak psikologis. Perang ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi rakyat Irak. Banyak yang kehilangan anggota keluarga, rumah, dan mata pencaharian. Dampak psikologis ini dirasakan oleh generasi yang lebih muda dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. George H. Bush lahir pada 12 Juni 1924, Milton, Massachusetts, Amerika Serikat. Meninggal pada 30 November 2018 di Houston, Texas. Adalah seorang politikus dan pengusaha yang menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat ke-41. Sebagai presiden, Bush mengerahkan pasukan multinasional untuk memaksa Irak menarik diri dari Kuwait dalam Perang Teluk di Persia. Yang kedua, ada Saddam Hussein. Abdul al-Majid al-Tikriti lahir pada 28 April 1937 di desa Al-Awaja, dekat Irak. Ia adalah salah satu tokoh politik paling kontroversial di abad ke-20. Selama lebih dari 2 dekade, ia memerintah Irak dengan tangan besi sebagai presiden sekaligus diktator yang kejam. Namanya menjadi sinonim dengan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia dan ambisi kekuasaan yang tak terbatas. Namun di balik citranya yang buruk, Saddam juga dikenal sebagai pemimpin yang berhasil memajukan Irak dalam berbagai bidang. Osama bin Laden lahir pada 1957 di Riyadh, Arab Saudi, dan meninggal pada 2 Mei 2011 di Abbottabad, Pakistan. Adalah pendiri organisasi militan Islam Al-Qaeda dan dalam berbagai serangan teroris terhadap Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, termasuk serangan bom bunuh diri terhadap kapal perang Amerika Serikat pada tahun 2000 di Pelabuhan Aden, Yaman, dan 11 September 2001 serangan terhadap World Trade Center di kota New York.